Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Ada sebuah rahasia besar yang dititipkan Allah kepada setiap hamba yang mau membuka mata hatinya. Sebuah kunci yang mampu menggoyahkan segala kesedihan, menenangkan segala keresahan, dan mengangkat kehidupan dari gelap menuju cahaya. Sebuah pintu yang jika engkau jaga dan rawat, jika engkau sambut dengan seluruh keikhlasan jiwa, maka Allah akan membukakan jalan-jalan kemudahan yang bahkan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Dan rahasia itu bernama sholat 5 waktu. Sholat, ibadah yang sering dianggap sebagai rutinitas biasa, padahal ia adalah tiang kokoh yang mampu menegakkan kembali hidup yang mulai runtuh. Ia adalah tempat pulang ketika dunia menekan begitu hebat, sumber kekuatan ketika pundak merasa tak sanggup memikul beban kehidupan, dan oase ketenangan ketika jalan seakan gelap tanpa ujung. Ketika engkau menjaganya dengan penuh cinta, engkau akan menyaksikan perubahan-perubahan halus, namun mendalam. Hatimu menjadi lebih tenang, rezekimu terasa lebih lapang, dan langkahmu dipandu oleh cahaya yang tidak pernah padam. Sholat 5 waktu bukan sekadar kewajiban terjadwal. Ia adalah pertemuan paling mulia antara seorang hamba dengan Robnya yang telah menciptakannya. Ketika seseorang memilih sholat di atas segala urusan dunia, sesungguhnya ia sedang menata ulang hidupnya dari pondasi yang benar. Sebab kehidupan yang kokoh bermula dari sujud yang benar. Dan sholat adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Karena hanya hati yang hidup yang mampu memanggil pemiliknya untuk kembali kepada Allah di tengah derasnya godaan dunia. Ketika engkau mengangkat tangan untuk takbir, hakikatnya engkau sedang meninggalkan dunia sejenak untuk menyelam ke dalam lautan ketenangan yang Allah sediakan hanya untukmu. Sholat adalah penjaga hatimu dari kerusakan, penjaga pikiranmu dari kegundahan, penjaga langkahmu dari kesalahan, dan penjaga hidupmu dari kehancuran yang sering tidak terlihat. Dengan menjaga sholat, berarti engkau sedang memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Dan ketika hubungan itu membaik, seluruh urusan hidup manusia akan mengikutinya. Banyak orang mengejar ketenangan dengan cara yang salah. Mereka mencari lewat harta, pencapaian, hiburan, bahkan pelarian yang merusak. Padahal ketenangan itu sudah dijanjikan Allah bagi siapapun yang menjaga sholatnya. Sholat bukan hanya gerakan tubuh, tetapi dialog paling tulus yang menenangkan hati yang sesak, membersihkan jiwa yang kotor, dan menguatkan semangat yang melemah. Sholat mengajarkan disiplin, ketegasan hati, dan komitmen yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Siapa yang mampu menjaga sholat tepat waktu, sesungguhnya ia sedang melatih dirinya untuk tegas dalam menjalani hidup yang penuh godaan dan ketidakpastian. Ketika engkau menjaga sholat, engkau sedang belajar menundukkan egomu. Karena sesibuk apapun manusia, ketika azan berkumandang, ia memilih Allah terlebih dahulu, lalu dunia menyusul setelahnya. Dan itu adalah bentuk ketaatan yang tidak mungkin dilakukan oleh hati yang keras. Ada ribuan pintu masalah dalam hidup ini, tetapi Allah memberikan satu pintu solusi yang dibuka 5 kali sehari. Pintu itu bernama sholat. Jika engkau menjaga pintu itu, Allah akan menjaga hidupmu. Jangan pernah meremehkan sholat. Ia adalah pemisah antara keberkahan dan kesempitan, antara ketenangan dan kegelisahan, antara kekuatan dan kelemahan. Ketika seseorang memperbaiki sholatnya, ia sebenarnya sedang memperbaiki seluruh hidupnya tanpa ia sadari. Sholat adalah cermin diri. Cermin yang memperlihatkan seberapa dekat engkau dengan Allah dan seberapa sungguh-sungguh engkau ingin hidupmu berubah. Sholat adalah kesempatan untuk meminta apa saja, mengadu apa saja, mencurahkan apa saja. Allah tidak pernah bosan mendengar suara hambanya. Bahkan ketika hamba itu datang dengan dosa yang menggunung. Dalam sujud, engkau bisa menangis tanpa dinilai, mengakui kelemahan tanpa dihakimi, dan memohon ampun tanpa ditolak. Banyak manusia mengejar kebahagiaan bertahun-tahun, tetapi hanya sedikit yang menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah berada di luar diri, tetapi di dalam hati. Dan sholat adalah pintu yang membukanya. Ketika engkau mulai menjaga sholat, perubahan kecil namun nyata muncul satu persatu. Hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, langkah lebih terarah, dan hidup lebih bermakna. Sholat 5 waktu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Allah tahu kita lemah, mudah lupa, dan mudah terseret arus dunia. Maka Allah memberi 5 waktu setiap hari untuk kembali kepadanya, agar hati ini tidak mengeras dan jiwa tidak hancur oleh tekanan hidup. Sholat adalah anugerah besar yang sering tidak kita sadari nilainya. Ketika seseorang menghidupkan sholatnya, ia sebenarnya sedang menghidupkan hatinya. Dan hati yang hidup adalah sumber kekuatan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang jauh dari Allah. Dalam setiap ruku, terdapat pengakuan bahwa
Kita hanyalah makhluk lemah yang tunduk kepada Zat yang Maha Agung. Dalam setiap sujud terdapat penghambaan murni yang menghancurkan kesombongan yang selama ini membuat hidup terasa berat. Ketika engkau menjaga solat, perlahan Allah menata ulang segalanya dalam hidupmu. Ucapanmu diperhalus, pandanganmu dijaga, lintasan pikiranmu dibersihkan, dan keputusanmu diteguhkan agar tidak terjerumus dalam apa yang merusak. Perubahan itu sering datang tanpa terasa. Tiba-tiba engkau menjadi lebih sabar, lebih damai, lebih kuat menghadapi ujian yang dulu mampu menjatuhkanmu. Solat mengajarkan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai ulang. Manusia tidak ada yang sempurna. Namun Allah memberi 5 waktu sehari untuk kembali merapikan hati dan membersihkan dosa. Betapa banyak manusia yang gelisah karena hidupnya kacau. Padahal solusi itu sangat dekat. Cukup berdiri, mengangkat tangan, dan berkata, Allahu Akbar. Saat itu beban hidup mulai luruh, sedikit demi sedikit. Ketika sholat terasa berat, tubuh ingin rebah, pikiran ingin menyerah, itulah ujian cinta. Orang yang benar-benar mencintai Allah akan tetap sholat meski hatinya hancur, meski pikirannya kacau, meski hidupnya tidak baik-baik saja. Namun ia tetap berdiri di hadapan Allah, karena ia tahu tanpa Allah, ia tidak akan mampu melewati apapun. Ada banyak orang yang hidupnya sempit, meski rezekinya luas, karena hatinya tidak terhubung dengan Allah. Tetapi orang yang menjaga solat akan merasakan keluasan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Allah memberi ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh harta. Solat adalah obat bagi hati yang terluka. Ketika engkau sujud, engkau menyerahkan semua kesedihanmu kepada Zat yang Maha Menyembuhkan. Dan Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan air mata yang jujur. Tidak ada tempat yang lebih aman bagi hati yang lelah selain lantai tempat engkau bersujud. Melalui solat, Allah melatih manusia untuk tidak bergantung kepada dunia yang sering mengecewakan. Dunia naik turun, manusia berubah-ubah. Keadaan tidak selalu sesuai harapan. Tetapi Allah selalu setia menunggu di setiap waktu solat agar kita kembali menemukan arah. Orang yang menjaga solat sedang membangun hubungan yang tidak akan pernah putus. Dalam sujud, seseorang bisa jujur tanpa pura-pura kuat. Ia bisa mengadu tanpa takut dihakimi. Ia bisa berharap tanpa takut kecewa. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang dengan tulus. Bahkan jika engkau berada di titik terendah hidupmu, solat adalah tali yang akan menarikmu keluar dari kegelapan itu. Ada orang yang depresi bukan karena hidupnya sulit, tetapi karena hatinya kosong dari solat. Solat adalah cahaya yang mengusir kegelapan batin. Ketika engkau menjaga solat, engkau menjaga kesehatan hatimu. Dan hati yang sehat memancarkan kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang jauh dari Allah. Allah memberi ilham untuk memilih yang benar, kekuatan untuk meninggalkan yang salah, dan keteguhan untuk bertahan dalam jalan yang berat. Solat adalah kompas hidup agar tidak tersesat, dan hanya orang yang menjaganya yang akan merasakan bagaimana Allah memudahkan segala urusan satu persatu. Solat adalah perjalanan rohani yang tidak bisa dinikmati oleh hati yang tertutup. Untuk merasakan manisnya solat, hati harus dibuka oleh Allah. Dan hati itu terbuka ketika seseorang memaksa dirinya berdiri di hadapannya, meski berat, meski malas, meski pikirannya penuh alasan untuk menunda. Dari kesungguhan itulah Allah menumbuhkan cinta, menyalakan cahaya, dan menghidupkan kembali jiwa yang kosong. Banyak hati tampak kuat, namun rapuh di dalam. Banyak wajah tersenyum, namun menyembunyikan luka yang dalam. Salat hadir sebagai ruang paling jujur, di mana hamba tidak perlu pura-pura kuat atau tegar. Karena Allah menilai dari apa yang bergetar dalam dada, bukan dari apa yang terlihat. Ketika engkau menjaga solat 5 waktu, engkau sebenarnya sedang mengizinkan Allah memperbaiki banyak hal dalam hidupmu. Bahkan, hal-hal yang tidak engkau sadari. Allah memperbaiki hati yang rusak, niat yang melenceng, pikiran yang kacau, dan keputusan yang dulu dibuat dengan emosi. Keajaiban itu datang perlahan, seperti angin sejuk yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Solat mengajarkan bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling sabar. Ketika engkau berwudu lalu berdiri menghadap kiblat, engkau sedang meninggalkan dunia yang bising untuk masuk ke ruang penuh ketenangan. Orang yang menjaga solat bukan berarti bebas ujian, tetapi ia dijaga agar ujian itu tidak menghancurkannya. Ia mungkin jatuh, tetapi tidak akan hancur. Ia mungkin menangis, tetapi tidak akan putus asa. Ia mungkin lelah, tetapi tidak akan kehilangan arah. Setiap sujud meruntuhkan kesombongan yang menghalangi datangnya pertolongan Allah. Engkau merendahkan diri agar Allah meninggikanmu. Solat 5 waktu adalah sumber ketenangan yang tidak pernah habis. Dunia akan terus menarik, melelahkan,
dan membuat manusia berlari tanpa jeda. Tetapi solat mengajarkan bahwa jeda sangat diperlukan agar hati tidak rusak oleh ambisi dunia. Dalam solat engkau menemukan dirimu kembali, menemukan makna hidup, dan menemukan arah yang hilang karena kesibukan dunia. Banyak orang merasa hampa meski memiliki segalanya, karena mereka mengejar dunia, bukan Allah. Tetapi orang yang menjaga solat memiliki sesuatu yang lebih besar dari dunia, hubungan dengan pencipta dunia. Dan hubungan itu cukup untuk membuat hidup terasa utuh, meski hartanya sedikit. Solat juga mengajarkan manusia untuk menghargai waktu. Setiap panggilan solat adalah pengingat bahwa hidup ini sementara. Orang yang mengingat akhir akan hidup lebih bijak dan lebih tenang. Ketika engkau sungguh-sungguh menjaga solat, engkau akan merasakan perubahan halus, hati lebih lembut, pikiran lebih mudah diatur, dan langkah lebih mudah menjauhi maksiat. Ketika seseorang menjaga solat 5 waktunya, sesungguhnya ia sedang menghidupkan cahaya dalam hatinya. Sebab solat adalah nur, cahaya yang mampu menerangi jalan hidup yang gelap dan penuh ketidakpastian. Rasulullah SAW bersabda, solat adalah cahaya. Hadis Muslim. Cahaya ini bukan hanya cahaya yang menerangi hati, tetapi cahaya yang memandu langkah dan keputusan seorang hamba dalam setiap urusan. Seseorang yang menjaga solatnya akan merasakan bahwa Allah mempermudah jalan hidupnya satu persatu. Bahkan dalam hal-hal kecil yang tampak sepele sekalipun. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa solat adalah penyejuk mata orang-orang yang beriman, karena di dalam solat terdapat ketenangan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia manapun. Ia berkata dalam Madarij As-Salikin, tidak ada sesuatu pun yang lebih menenangkan hati, lebih menenteramkan jiwa, dan lebih mengangkat kedudukan seorang hamba di sisi Rabb-nya selain solat. Dengan kata lain, siapa yang menjaga solat, ia tidak sedang menjalani kewajiban, tetapi sedang menghidupkan kemuliaan dalam dirinya. Di dalam solat, seorang hamba belajar tentang keteraturan hidup. Ia belajar disiplin, belajar menghargai waktu, belajar bahwa setiap detik adalah amanah. Solat menjadi pengingat bahwa hidup ini bukan tentang mengejar dunia, tetapi tentang menata diri agar tidak tertarik oleh kesibukan yang melalaikan. Imam Al-Ghazali menyebut solat sebagai latihan harian yang membersihkan karat hati dari hari ke hari. Jika hati manusia adalah cermin, maka solat adalah air yang membersihkannya agar kembali berkilau. Betapa banyak orang yang kehilangan arah hidup karena hatinya gelap oleh dosa dan kelalaian. Tetapi begitu seseorang kembali kepada solat dengan sungguh-sungguh, Allah perlahan mengangkat tabir gelap itu. Ia mulai melihat bahwa hidup ini memiliki tujuan. Ia mulai memahami bahwa ujian bukan akhir dari segalanya. Dan ia mulai merasakan bahwa Allah selalu dekat. Bahkan dalam kesendirian yang paling sunyi, seorang hamba tidak pernah benar-benar sendiri selama ia masih menegakkan solat. Para sahabat Nabi memahami betapa pentingnya solat dalam kehidupan seorang mukmin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan solat. Ungkapan itu bukanlah ancaman, tetapi pengingat bahwa solat adalah inti yang menghidupkan seluruh jasad spiritual manusia. Tanpa solat, hidup mungkin berjalan, tetapi jiwa perlahan mati tanpa disadari. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran, Al-Ankabut 45. Ayat ini menunjukkan bahwa solat bukan hanya ritual, tetapi benteng yang menjaga jiwa dari kerusakan. Ketika seorang hamba menjaga solatnya, pintu-pintu maksiat mulai tertutup dari hatinya. Allah menjaganya dari jalan-jalan yang menjerumuskan, dan setiap sujud menjadi terapi batin yang membersihkan sisa-sisa kegelapan yang masuk dalam hati. Betapa banyak manusia yang terjerumus dalam maksiat, bukan karena mereka ingin, tetapi karena hati mereka kosong dari zikir dan solat. Ketika solat dihidupkan, pintu-pintu maksiat mulai tertutup. Seseorang akan lebih mudah menolak godaan, lebih tegas pada dirinya sendiri, dan lebih kuat menghadapi hawa nafsu. Hatinya menjadi lebih peka, lebih lembut, dan lebih mudah menerima kebenaran. Para ulama terdahulu tidak hanya menjaga solat fardu, tetapi juga solat sunnah sebagai bentuk penjagaan terhadap hati mereka. Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa ingin hatinya terbuka, hendaklah ia memperbanyak solat di malam hari. Mereka memahami bahwa menjaga solat bukan sekadar menjalankan kewajiban, tetapi melindungi jiwa dari kehancuran yang tidak terlihat. Sujud adalah momen ketika seorang manusia berada dalam posisi paling rendah di dunia, namun justru berada dalam posisi paling tinggi di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud. Hadis Muslim. Di dalam sujud itu,
seluruh beban dunia terasa ringan karena seorang hamba menyerahkan semuanya kepada Zat yang Maha Kuasa. Para ulama menjelaskan bahwa sujud adalah simbol pengakuan total bahwa manusia tidak memiliki apa-apa tanpa pertolongan Allah. Ibnu Qayyim berkata, dalam sujud terdapat rahasia besar yang tidak akan dipahami kecuali oleh hati yang hidup. Sujud bukan sekadar menundukkan kepala, tetapi menundukkan ego dan menyerahkan seluruh kelemahan kepada Allah. Seseorang yang membiasakan sujud akan merasakan kelapangan hati yang sulit dijelaskan. Ia merasa Allah dekat, bahkan sangat dekat, hingga ia tidak takut menghadapi hidup meski hidup penuh ujian. Orang-orang yang hatinya sering tersungkur dalam sujud biasanya memiliki ketahanan batin yang sangat kuat. Hatinya tidak mudah terguncang oleh dunia. Imam Al-Ghazali menulis bahwa sujud adalah puncak tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Di dalam sujud, seorang hamba meletakkan kehormatannya di tanah hanya agar ia bisa meraih kehormatan yang lebih tinggi di hadapan Allah. Salat adalah perjalanan, tetapi sujud adalah puncaknya, tempat di mana cinta seorang hamba kepada Allah benar-benar diuji. Tidak ada air mata yang lebih berharga di sisi Allah selain air mata yang jatuh dalam sujud. Tidak ada doa yang lebih mulia daripada doa yang dipanjatkan ketika dahi menempel ke tanah. Para ulama berkata, sujudlah engkau sebanyak-banyaknya, karena engkau tidak tahu sujud mana yang akan membuka pintu langit untukmu. Dan sungguh, sujud adalah kunci yang mampu membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh apapun selain solat. Allah tidak hanya memerintahkan solat untuk menghapus dosa, tetapi untuk memudahkan hidup manusia. Ketika seorang hamba menjaga solat, Allah memberi kelapangan di jalan-jalan kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Hadis Bukhari. Ini menunjukkan bahwa solat bukan hanya ibadah, tetapi sarana yang dipilih Allah sendiri untuk menolong hambanya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa solat adalah tempat kembali bagi orang yang bingung, tempat penguat bagi orang yang lemah, dan tempat penentram bagi orang yang gelisah. Solat bukan sekadar tempat meminta kepada Allah. Solat adalah tempat di mana Allah memberi ketenangan, bahkan sebelum doa itu terkabul. Sebab ketenangan adalah bentuk pertolongan pertama yang Allah berikan kepada hati seorang mukmin. Betapa banyak masalah yang terasa berat, tetapi menjadi ringan setelah solat. Betapa banyak keputusan yang tadinya kabur, tetapi menjadi jelas setelah sujud panjang. Solat seperti air yang menenangkan api kecemasan dalam hati manusia. Dan seringkali, Allah memberi solusi bukan setelah solat, tetapi saat solat itu sedang berlangsung, di tengah bacaan, di tengah sujud, atau di tengah keheningan antara dua sujud. Ulama salaf mengatakan, jika kami menghadapi urusan besar, kami segera berlari menuju solat. Mereka memahami bahwa solat adalah pedang yang Allah berikan kepada orang-orang beriman untuk mengalahkan kesulitan hidup. Tidak heran, para ulama besar memiliki kehidupan yang kuat secara batin, karena mereka terbiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah terlebih dahulu, sebelum memulai usaha apapun. Ketika seseorang menjaga solatnya, ia akan merasakan kemudahan demi kemudahan dalam hidupnya. Allah memberi pertolongan dari arah yang tak terduga. Allah menyelesaikan urusan yang tidak mampu diselesaikan manusia. Bahkan, dalam pekerjaan, rezeki, keluarga dan kesehatan, Allah meletakkan keberkahan yang tidak terlihat. Dan semua itu dimulai dari solat. Solat bukan hanya penyelamat hati di dunia, tetapi penyelamat terbesar seorang hamba di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah solat. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Ini menunjukkan bahwa solat adalah tolok ukur kualitas hidup seseorang di hadapan Allah. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa hadis ini adalah bukti bahwa solat adalah pondasi seluruh amalan. Tidak akan sempurna amal seseorang jika pondasinya goyah. Solat adalah akar yang menentukan apakah pohon kehidupan seorang hamba berbuah atau tidak. Jika akarnya kuat, maka buahnya akan baik. Jika akarnya lemah, maka pohonnya layu tanpa kekuatan. Di dunia, solat menjaga seseorang dari kegelapan hati. Di akhirat, solat menjadi cahaya yang menerangi kuburnya. Rasulullah SAW bersabda, solat adalah cahaya bagi pemiliknya. Cahaya itu bukan sekadar metafora. Para ulama menjelaskan bahwa di hari kiamat, solat akan memancarkan cahaya yang menerangi jalan seseorang ketika manusia berjalan dalam kegelapan yang sangat pekat. Para ulama salaf berkata, barang siapa menjaga solatnya, Allah akan menjaganya dalam kesendirian kuburnya. Solat adalah teman yang tidak meninggalkan. Ketika manusia, keluarga, harta dan dunia meninggalkan kita,
hanya amalan yang tinggal bersama kita, dan solat adalah amalan yang paling setia menemani seorang hamba sejak ia membuka mata hingga ia kembali ke tanah. Dan pada akhirnya, solat adalah penyelamat. Ia menyelamatkan dari keputusasaan, menyelamatkan dari kegelisahan, menyelamatkan dari godaan, dan menyelamatkan dari azab Allah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah setelah iman selain solat. Karena solat adalah bukti cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan siapa yang hidup dengan solat, ia akan mati dengan solat, dan dibangkitkan bersama orang-orang yang solatnya terjaga. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Agar perjalanan spiritual ini bisa terus berlanjut, dan menjangkau lebih banyak saudara kita yang sedang mencari ketenangan. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.